Halo, halo, selamat malam teman-teman semua. Welcome, welcome, welcome. Kursi kosong. Nggak ada orangnya ya. Oke, teman-teman, selamat datang di Day 15 Survival to Mastery Batch 2 gitu ya. Day 15, hari ini hari ke-15. Saya akan lihat beberapa transaksi saya yang lagi running. Hari ini hari apa nih? Hari Senin ya. Wow. Hari Senin hari ini kita punya beberapa transaksi yang sudah TP gitu ya teman-teman. It's working very good. Oke, saya ada hari ini Senin ini ada 4 transaksi dan kebetulan TP semua. Teman-teman bisa ngintip kalau mau ngintip. Nah, itu salah satu akun yang ditransaksiin biru semua. Dan kita lihat akun yang lain. Akun ini satu akun ini hari ini kita profit cukup lumayan gitu ya. Ini hari ini ada 2 transaksi TP, 1 SL gitu ya. Profit berapa nih? 1.400-an. Dan banyak akun yang lain gitu ya. Let's see. So far semuanya baik-baik aja, teman-teman. Oke. Hari ini kita akan masuk ke eksekusi ya, teman-teman. Kita akan masuk ke eksekusi dan risk dan reward. Jadi kita udah masuk semuanya. Kita udah bahas semuanya dari A sampai Z tentang setup kita ya, teman-teman. Saya akan tampilkan flowchart-nya buat teman-teman semua. Mana flowchart. Oke, sebelumnya saya harus pindahkan ininya ke sebelah sini. Oke, saya akan tampilkan flowchart-nya. Kita pindahin ke sini aja. Flowchart-nya yang ini, berarti saya harus share screen. Oke, teman-teman, jadi ini adalah flowchart kita gitu ya. Teman-teman lihat, kita kemarin berawal dari step 1. Step 1 kita udah bahas climate. Di sini kita gunakan command time frame, kita cek climate. Kalau answer-nya no, maka kita akan tunggu. Jadi kalau teman-teman lihat, saya akan jelasin ulang pelan-pelan gitu ya. Jadi kemarin kalau climate-nya, flowchart-nya kelihatan mengintimidasi, setelah kita bahas satu persatu ternyata biasa aja gitu ya. Nih teman-teman, kita gunakan command time frame, restart setiap kali close di command time frame, close candle. Jadi kalau misalnya command time frame-nya daily, maka proses ini restart setiap 1 hari. Kalau teman-teman cek climate, apakah confirm atau tidak. Kalau tidak, maka kita akan ganti chart atau teman-teman tunggu command time frame berikutnya close. Berikutnya kalau kita punya confirm climate, maka kita akan lanjut ke step 2. Kita akan tentukan final target. Setelah kita tentukan final target, kita akan gunakan command time frame dan edge time frame untuk menentukan entry. Apakah kita punya valid entry? Kalau jawabannya no, maka kita tunggu UFO baru untuk muncul di lokasi yang tepat. Kita tunggu UFO baru untuk muncul di lokasi yang tepat. Kalau yes, maka kita akan mendefine stop loss. Kemarin kita udah bahas tentang stop loss. Setelah ketemu stop loss-nya, teman-teman akan menghitung safety target. Kemarin kita udah bahas safety target. Berikutnya teman-teman masuk ke eksekusi. Nah, di eksekusi ini termasuk menghitung risk dan size-nya. Jadi risk dan size ini akan kita tentukan menggunakan asisten gitu ya. Jadi langsung kita execute trade. Jadi sekarang kita berada di sini teman-teman, execute trade. Kita berada di bagian eksekusi gitu ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke chart seperti biasa. Oke, sebentar saya akan masuk ke chart. Saya akan drag chartnya ke sini. Oke, teman-teman. Saya akan drag chartnya ke sini. Kita akan mulai dari Euro USD seperti biasa. Euro USD. Kita akan fokus sama area-area yang valid dulu sebelum kita masuk ke area yang lain. Sekarang saya akan cek pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke sana. Wow, telat. Selamat malam. CDCF saya juga TP. Kok bukan 1.400 yang angkanya masih $5? Tapi bukan 1.400 yang angkanya masih $5. Oke. Mas Juto, 1.400 itu deposit saya, Mas. Nakal aja 1.400. Alimnya berapa? Ya, ini kemarin sih prop lagi doing good aja. Kemarin sempat profit beberapa ribu sehari. Hari Senin USD CHF, CHF, GBP CHF ya. Teman-teman tahu nih kalau teman-teman ngikutin saya di
di alumni. Teman-teman tahu saya kemarin ada entry cukup banyak dan hari ini sih mostly TP3 ya, jadi lagi oke, tapi ya biasa aja. Kalau lagi SL juga biasa aja ya. Alright, belum ada pertanyaan. Bunyi keyboard mechanical, ya saya baru beli keyboard mechanical gitu. Saya nggak tahu rasanya gimana, sama aja kayaknya. Oke, kita ke Euro USD teman-teman, step 1 Euro USD, kita lanjutkan step 1. Step 1 kita cek climate-nya teman-teman, climate-nya dotnya tipis gitu ya, tipis dan merah berarti kita punya down market, climate down market dan tidak confirm gitu ya. Kalau nggak confirm kita nggak usah lanjut ke step berikutnya, kita langsung ganti chart GBP USD gitu ya. GBP USD teman-teman bisa lihat kita punya down market gitu ya. Kita punya down market dan tidak confirm ya. Kita punya down market, candle-nya merah gitu ya. Teman-teman bisa lihat merah tapi tipis ya, merah tapi tipis. Berarti step 2 down market dan tidak confirm. Oke. Saya nggak tahu keyboard mechanical ini fungsinya apa juga nggak tahu sih. Karena mahal aja dibeli ya. Kalau mahal kayaknya oke. Nah sebenarnya teman-teman di 55 kita punya area yang cukup menarik di sini ya. Area di 55 kita punya area yang cukup menarik. Atau kalau teman-teman di 60 juga areanya lumayan menarik. Nah, kita pakai 55. Oke, saya akan hilangkan ini dulu dan saya akan gunakan auto UFO saya gitu ya. Kita tunggu magic. Kita punya area UFO yang muncul di sini. Teman-teman bisa lihat kita punya area UFO yang muncul di sini. Ini areanya cukup menarik gitu ya. Kita punya area UFO yang punya EMA 9. Nah, jadi sebenarnya kita nggak boleh entry, teman-teman. Di sini kita nggak boleh entry karena karena climate-nya tidak confirm gitu ya. Tapi in sake of latihan supaya teman-teman tahu caranya eksekusi, maka kita akan entry gitu ya. Kita pakai akun real, jadi nggak apa-apa. Saya berani pakai akun real walaupun nggak confirm gitu ya. Saya akan pakai akun yang kecil aja, yang buat latihan. Saya punya akun latihan di sini. Ups, salah akun. Nge-lag, harusnya yang ini ya. Saya punya banyak buat MT4. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. Ini hot forex, ada Primus, ada Pure Market Broker, ada FXCM gitu. Ada banyak banget. Oke, teman-teman. Oh, saya salah tekan G4 ini tadi apa lagi? Ini apa lagi? Ini ALTR kayaknya. Bukan, alah salah. Ctrl R. Nah, jadinya berantakan kan. Saya harus ulang lagi nih. Ini apa nih? Euro all. Ini Euro all ya, ini Euro all. Oke. Ini Euro all, berarti yang harus saya lakukan adalah nggak apa-apa. Saya akan hilangkan spreadnya. Saya akan tambah satu chart. Window LTR kayak begitu. Oke. Aman ya, Euro USD, Euro GBP, Euro Yen, Euro AUD, Euro CHF, Euro CHF, Euro NZD. Oke, udah aman. Sekarang saya akan entry teman-teman file profile USD gitu ya. Kita lihat akun ini. Akun ini kita masih belum ada posisi yang kepanggil ya, teman-teman. Kita masih belum ada posisi yang kepanggil gitu ya. Kita masih kosong. Kita kemarin ada deposit 5.000 terus kita withdraw gitu ya. Jadi sekarang balance-nya 3.800 ya, ini hampir 4.000. Kita akan ke GBP USD. Kalau teman-teman, supaya teman-teman kebayang gimana caranya kita entry gitu ya. Gimana caranya kita entry. Jadi hal pertama yang teman-teman lakukan adalah masuk kembali ke chart-nya gitu ya. Kita akan tentukan harganya 1,25729. Oke, saya akan pakai pembulatan ya, pembulatan spreadsheet yang teman-teman bisa ambil gitu ya. Spreadsheet sembulatan yang kemarin sudah saya upload di grup gitu ya, normal PL, teman-teman bisa ambil. Saya akan masuk di sini nomor 5 gitu ya. Nomor 5 kita akan ketik di sini GBP USD gitu ya. Caps lock-nya GBP USD gitu ya. Posisinya adalah sell gitu ya. Teman-teman bisa pakai ini, teman-teman GBP USD sell gitu. Saya akan masukkan angkanya. Jadi yang perlu kita masukkan cuma angka distal dan proximalnya. Jadi teman-teman saya lihat proximalnya atau yang dekat dengan harga adalah 1,2579. Jadi saya ulangi lagi, proximal adalah yang dekat dengan harga, distal adalah garis yang jauh dengan harga.
Sorry teman-teman, saya kehilangan ini. Saya akan refresh sebentar teman-teman karena saya mati itunya kamera saya. Saya akan refresh sebentar. Alright, saya akan refresh. Oke, teman-teman, saya barusan refresh kameranya. Saya barusan refresh itunya. Jadi kalau teman-teman punya chat yang tadi nggak kebaca, sebaiknya teman-teman chat ulang karena chatnya hilang gitu ya. Jadi saya akan ulang sekali lagi teman-teman. Jadi kalau pengen ngomongin proksimal, proksimal itu adalah yang deket sama harga. Jadi kalau teman-teman misalnya kita bahas, mana dilihat ya. Oke, kalau kita pengen nanya proksimal sama distal, jadi proksimal tuh yang deket sama harga. Kalau harganya di tengah, ini kan harga teman-teman, harganya di tengah, maka proksimal ada yang deket sama harga. Kalau merah berarti proksimalnya yang bawah, yang atas namanya distal gitu ya. Kalau UFO hijau gitu ya, kalau UFO hijau maka kalau UFO hijau maka teman-teman bisa lihat yang proksimal adalah yang atas, distalnya adalah yang bawah. Jadi proksimal adalah garis yang dekat dengan harga, namanya proximity, proksimal. Yang jauh dari harga namanya distal atau distance, yang jauh dari harga gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada proksimal, ada distal. Proksimal adalah garis yang dekat dengan harga. Kalau merah berarti yang dekat dengan harga adalah yang bawah, proksimalnya bawah. Kalau hijau yang dekat dengan harga adalah yang atas, maka proksimalnya atas. Kalau merah proksimalnya bawah, kalau hijau proksimalnya atas. Kalau merah distalnya atas, kalau hijau distalnya bawah gitu ya. Supaya teman-teman kebayang. Jadi kita tinggal masukin angkanya aja teman-teman ke spreadsheet kita. Ini cara teman-teman bisa entry dengan gampang. Angkanya 1,25729. Teman-teman lihat ini angkanya proksimalnya 1,25729. Saya tinggal masukkan di sini 1,25729 gitu ya. Berikutnya teman-teman tinggal cek di situ distalnya angkanya berapa. Angka distalnya adalah 1, saya akan sini distalnya ini 1,26095 gitu ya. 1,26095. Saya tinggal masukkan di sini 1,26095. Nah, teman-teman bisa lihat otomatis muncul entry-nya, berarti kita akan entry di 1,2572, stop loss-nya 1,2617. Jadi ini udah otomatis untuk menentukan angka entry dan stop loss kita. Jadi entry-nya 2572, stop loss-nya 2617. Nah, kalau teman-teman pengen tahu final targetnya di mana gitu ya, teman-teman bisa cari rival UFO di common time frame gitu ya. Jadi kalau pengen tahu final targetnya, teman-teman tinggal lihat rival UFO di common time frame. Rival UFO di common time frame kita adalah ini gitu ya. Teman-teman bisa lihat 1,23941, 1,23941, kita tinggal masukin aja di sini 1,23941, maka teman-teman bisa lihat di sini final targetnya langsung muncul. Jadi ini final target ya. Ini adalah final target, saya kasih warna. Ini final target, ini entry, ini stop loss, ini final target kita. Jadi final targetnya langsung muncul. Jadi ini yang kuning adalah yang kita masukin gitu ya. Saya kasih warna kuning. Yang mana kuningnya ya? Ini aja lah. Nah, itu ya. Jadi adalah yang kita entry. Jadi begitu saya masukkan, teman-teman, saya ulangin, saya masukkan GBPSD, saya ketik posisinya adalah sell gitu ya. Maka saya tinggal masukkan proksimalnya. Ini proksimalnya adalah ini 1,25729. Saya masukkan distalnya 126095 gitu ya, 126095 di sini. Maka entry dan stop loss-nya otomatis muncul. Rival UFO-nya, saya cari rival UFO di common time frame, berarti ini 1,23941. Otomatis take profit-nya juga muncul. Jadi teman-teman udah selesai, teman-teman tinggal masukkan ke spreadsheet gitu ya. Selanjutnya teman-teman tinggal drag Duen Anggara Trading Asistennya yang ini, saya tinggal drag, saya taruh ke sini gitu ya. Saya klik OK, maka teman-teman tinggal pilih di sini ada buy limit, di sini ada sell limit. Saya klik sell limitnya, selanjutnya saya masukin angkanya. Teman-teman mau copy paste juga boleh. Saya akan ketik aja 1,2572, sell saya 1,2572 gitu ya. Dengan stop loss, misalnya stop loss saya di 1,2617, 1,2617. Saya masukkan stop loss-nya 1,2617. Nah, misalnya teman-teman, let's say saya mau risk-nya 1% per transaksi. Berarti saya akan bagi dua risk saya, 0,5% di safety target atau 1/1, 0,5% di final target. Jadi saya akan lanjutkan lagi. Misal, saya tulis di bawah sini, misalnya total risk saya
total risk pribadi saya adalah 1% gitu ya, 1% per trade, maka saya akan bagi dua entry-nya gitu ya, 0,5% akan entry di safety target, atau teman-teman kenal dengan 1:1 gitu ya, sedangkan 0,5% di final target. Teman-teman bisa bikin final targetnya boleh 1:3, atau rival UFO, atau 1:2 juga boleh. Teman-teman pilih final target yang teman-teman suka gitu ya. Oke. Maka kalau saya mau 1,5%, risk by persennya saya masukkan sini 0,5 gitu ya. Risk rasionya saya masukkan 1:1, maka begitu saya place order, otomatis dia akan menempatkan entry, stop loss, dan TP di 1:1 gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah EMA multiple time frame, ini adalah EMA 9 daily-nya di sini. Jadi kalau teman-teman lihat, dia akan otomatis ngitung lot size-nya. Ini yang atas saya hapus semua dulu, supaya teman-teman kebayang. Oke, yang atas saya akan hapus semua dulu. Jadi sekarang kita punya entry di GBP USD dengan risk 0,5%. Teman-teman bisa lihat, kalau SL saya kena, gitu ya, kalau SL saya kena, maka saya akan rugi $18 atau 45 pip. Kalau TP-nya kena, saya akan profit $18 atau 45 pip. Jadi SL dan TP jaraknya sama, ini namanya safety target. Kalau misalnya saya mau final targetnya 1:3, teman-teman tinggal ganti rasionya jadi 3, gitu, terus teman-teman place order, maka otomatis dia akan menempatkan 1:3. Tapi kalau teman-teman mau pakai final target, which is tadi kita udah lihat di sini, TP kita adalah 1,2397, ini TP maksimal kita. Saya akan bold semua yang di sini aja biar teman-teman tahu kalau ini adalah angka yang kita inputkan. Oke, kita akan bold yang di situ dan di sini gitu ya. Oke, ini akan saya ganti warnanya yang lebih muda. Apa ini ya? Oke, biar gampang ya. 12397, teman-teman bisa edit. Cara editnya adalah teman-teman tinggal klik kanan di sini. Atau teman-teman ke ordernya juga boleh, yang bawah klik kanan, modify or delete order, atau teman-teman bisa simply klik di TP-nya, klik kanan, modify or sell limit. TP-nya akan saya masukkan sesuai dengan ini 1,2397. Di take profit-nya saya ganti 1,2397. Saya modify. Nah, teman-teman bisa take profit saya sekarang ada di sini. Jadi teman-teman lihat kalau ini tersentuh, maka saya akan profit $70 dengan meresikokan $18 gitu ya. Jadi ini cara eksekusi. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman sebelum masuk ke materi berikutnya. Mas, Excel-nya bisa diperbesar? Oke. Excel-nya akan saya perbesar. Oke. Maaf ya teman-teman. Nanti kita akan bahas step berikutnya. Ini tadi yang kita entry ya GBP USD gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan proximal sama distal, maka entry stop loss-nya akan otomatis tercapai. Tertulis di sini, kita tinggal masukkan ini ke asisten kita gitu ya. Final targetnya juga otomatis muncul di sini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke chart berikutnya. Kita akan cari setup lain. Saya akan ke USDJPY misalnya, teman-teman. USDJPY kita lihat, teman-teman, USD Yen gitu ya. Saya akan hapus ini semua dulu. USD Yen kita akan ulangi prosesnya, teman-teman. Kita mulai dari step 1. Step 1 gitu ya, climate gitu ya. Kita punya warna merah dan tebal. Kemudian confirm down ya, current-nya 5, STD-nya 5,25 dalam kurung 6 gitu ya, maka current lebih kecil dari STD, valid climate gitu ya. Oke, climate-nya valid teman-teman. Climate-nya valid, step 1 aman. Ada pertanyaan step 1 sampai di sini teman-teman, saya akan cek pertanyaannya. Aman Mas, cara munculkan EMA di MT4 gimana Mas? Nanti saya akan kasih indikatornya teman-teman, saya akan share indikatornya, gampang, itu ada indikatornya. Ini contoh transaksinya climate not confirm tapi UFO ada EMA 9, apakah ini style pribadi dan secara personal terbukti work? Secara personal yes, saya akan berani entry, tapi teman-teman sebaiknya untuk meyakinkan sebaiknya di backtest. Secara personal ya ini memang nggak confirm, tapi ini in case of latihan saya akan entry beneran ya. Toh kalau loss juga $18 nggak apa-apa kan. Karena saya minimal punya UFO dan EMA 9 dan RR-nya masuk akal, jadi saya berani entry. Tapi idealnya teman-teman fokus sama area-area yang memang high probability di awal gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau coba
Kan kemarin kita udah bahas tuh pilihan climate, pilihan itu. Nanti teman-teman silahkan nonton. Nanti saya akan ada webinar alumni, tapi sebaiknya ditonton kalau udah lulus ya. Kalau udah lulus nanti saya akan kasih satu webinar alumni yang tadi siang baru saya rekam untuk alumni. Nanti teman-teman silahkan nonton gitu ya. Supaya teman-teman kebayang dengan ini. Saya akan aktifkan auto UFO-nya hilang tadi. Oke, berikutnya final target. Final target berarti saya butuh rival UFO. Saya tinggal masukkan angkanya rival UFO-nya di sini 106656 gitu ya. 106656 saya masuk ke Excel-nya. Berikutnya saya ketik USDJPY. Posisinya sell gitu ya. Saya akan masukkan rival UFO-nya dulu. 106656 saya akan masukkan di sini. 106, sorry. Kalau yen teman-teman akan punya satu tempat khusus. Di sini saya punya tab kedua yang yen only gitu ya. Saya akan gedein. Jadi ini khusus yen. Saya akan masukkan nomor 5 di sini. USDJPY. Posisinya sell gitu ya. Saya akan masukkan rival UFO-nya. Rival UFO-nya adalah 106656. Saya akan masukkan di sini 106656, enter. Maka di sini final targetnya udah otomatis 10668. Jadi ini udah kita bulatkan. Jadi teman-teman bisa otomatis tahu final targetnya di mana. Jadi udah kita tambah 2 otomatis gitu ya. Teman-teman nggak usah bingung. Ya, ini yang kuning ini dimasukin. Yang kuning yang kita masukin gitu ya. Oke, jadi aman ya. Step 1, climate aman harusnya teman-teman. Climate-nya sudah selesai, climate-nya oke. Climate-nya oke ya, climate-nya oke. Berikutnya count valid. Final targetnya kita udah tahu 106656. Berikutnya kita masuk ke step 3 entry gitu ya. Entry kita pengen UFO yang di dalamnya ada harga EMA 9 gitu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat UFO-nya di sini overlapping each other gitu ya. Kita akan gabungkan aja jadi satu gitu ya. Walaupun sebenarnya teman-teman ambil yang atas saja sah, tapi kita akan gabungkan aja. Karena ini mepet berdekatan, jadi kita gabungin aja. Nah, teman-teman tinggal masukkan angka proksimalnya. Proksimal di sini 107608. Tinggal diketik aja 107,608. Jadi proses ini bikin mudah untuk diduplikasi. Berikutnya distelnya 107791. 107,791, enter, selesai. Kita punya entry, kita punya stop loss, kita punya final target. Ya udah muncul semua. Entry, stop loss, final target gitu ya. Saya akan gedein, tebelin di sini supaya teman-teman tahu kalau ini adalah yang akan kita masukkan ke MT4 kita. Saya akan bold di situ. Bold di sini dan bold di sini ya. Oke, 107,6, entry, stop loss di 107,87. Oke, saya akan ke USD Yen. Ini USD Yen. Saya udah attach ininya, auto UFO-nya. Saya akan ulang dari awal. Saya akan drag asistennya ke layar. Saya klik OK. Saya klik sell gitu ya. Terus saya masukkan angkanya 107,6. Di sini saya ketik 107,6 gitu ya. Selanjutnya untuk SL-nya saya tinggal masukin 107,87. 107,87. Sekali lagi RIX saya adalah 0,5%, 0,5, RIX by persen 0,5. Rasionya saya akan masukkan 1:1. Ini safety target, saya klik place order. Maka teman-teman bisa lihat kita sekarang punya area di sini. Kita punya sell di sini. Stop loss saya ini kalau tersentuh loss-nya sekitar $20 gitu ya, atau 27 pip. Kalau TP 27 pip juga. Oke, kalau teman-teman mau RN-nya 1:3 atau 1:2, teman-teman tinggal modif. Kalau di sini 1:3, saya tinggal masukkan 3 di rasionya. Saya klik place order, maka dia otomatis muncul 1:3. Kalau teman-teman mau final targetnya sejauh ini, berarti final targetnya adalah 106,68. Teman-teman bisa klik kanan di TP-nya, klik kanan, modify. Saya ganti 106,68 gitu ya. Saya ganti 68, saya klik modify, dia bergerak turun dikit. Jadi ini adalah final target kita. Jadi kita punya entry, stop loss, safety target, entry, stop loss, final target. Sampai di sini ada pertanyaan seputar eksekusi. Kita belum bahas managing plan, teman-teman, sabar gitu ya. Seputar eksekusi dulu. Oke, Mas Reddy udah jawab. Masuk, Mas. Ada UFO dan EMA, saya ambil Om. Siap, Mang Pik. Latihan cara ngadon donat ya, Mas. Itu SL-nya sudah termasuk buffer, Mas. Udah. Jadi kalau SL itu buffernya kan 7 pips. Kalau teman-teman masukkan angka ini, rumusnya ini untuk stop loss ini udah otomatis ya. Udah ada rumusnya. Dia udah, kalau dia buy gitu ya. Kalau dia sell, teman-teman bisa lihat kalau dia sell
Kalau dia sell maka dia akan plus 7 gitu ya. Kalau dia buy dia akan minus 5 dan langsung dibulatkan. Jadi udah otomatis dibulatkan dan otomatis dikurangin. Jadi buffernya sudah otomatis. Jadi kalau kita mau hitung manual gitu ya teman-teman, kalau kita mau hitung manual maka stop loss-nya kita akan hitung manual. Misalnya yang yen tadi stop loss-nya kita kan 107791 gitu ya. 107791 ini distalnya berarti kan plus 7. Jadi 79 plus 7 harusnya stop loss kita di kenapa garis-garis dia? Stop loss kita di 79 plus 7 berarti 861 gitu. Harusnya 861. Nah, 861 ini kita bulatkan menjadi 87. Kita bulatkan ke atas. Makanya teman-teman bisa lihat di sini SL-nya 10687. 107,87. Nah, misalnya entry-nya 107,6 karena ini 107608 gitu ya. 107608 kita bulatkan entry-nya biar untuk 608 harusnya di sini entry-nya karena kita takutnya ada perbedaan antara MT4 sama trading view, biar kita jadi entrepreneur gitu ya, kita deketin aja entry-nya, kita bulatkan ke bawah. Jadi 608 jadi 60. Jadi entry-nya jadi di situ, stop loss-nya dia merah. Nah, safety targetnya tinggal diukur aja 1:1. Kalau teman-teman lihat 60 dan 87 gitu ya, hasilnya 10787. Ini tadi berapa? 10787 gitu ya, udah bulatkan ke atas. Nah, kalau teman-teman lihat safety targetnya pasti 107331 gitu ya. Tapi kita nggak masukkan safety target di sini karena safety target otomatis dihitung sama asisten. Kalau teman-teman lihat asisten, safety targetnya pasti TP1-nya, ini entry yang pertama, TP-nya di 10733. Teman-teman lihat apakah dia di 33? Yes, 10733 otomatis ya. Itu otomatis 1:1 gitu ya. Jadi itu udah otomatis dihitung sama sistem gitu ya. Mas, maaf bisa lebih slowly. Oke, nanti kita akan perlambat di step berikutnya. Mas, EMA9 yang di entry di setting menggunakan 55 atau daily? Daily, Mas. D1 ini EMA9 daily. Ini EMA9 daily. Ini EMA9 daily. Oke. Ini tampilan MT4 nanti saya bikinin tutorialnya, Mas Arya di Jamba. Kita akan bikin tutorialnya. Oke, Mas bisa lebih slowly, siap Mas Doni Wicaksono. Mas Denis, Mas kalau hanya menyentuh area EVO tapi pada saat menyentuh posisi EMA9 berada di beberapa pips di atas proximal, apakah masih bisa dikatakan valid? Kalau di dekat proximal valid, kalau dekat distal saya nggak ambil. Kalau dekat proximal valid, ya. Clear Mas, sangat jelas Mas, clear. Ini Mas Chandra. Mas, kadang saya masuk entry di DA asisten tapi terkadang tidak bisa place order ya, padahal angka sudah benar, buy atau selimutnya sudah benar. Itu gimana ya? Saya nggak tahu sih, saya nggak pernah nemu kasus itu, teman-teman. Saya nggak pernah nemu kasus ini, kasus nggak bisa entry, tapi biasanya ada beberapa alasan kenapa tidak bisa entry. Alasan pertama, biasanya karena teman-teman mungkin pakai yang zero spread, tapi chartnya itu bukan zero spread. Jadi misalnya di sini harusnya Euro USD Yen B, kalau teman-teman lihat di sini, ini USD JPY, kalau teman-teman lihat ada, jadi forex itu ada dua, ada forex gitu ya, which is ini nggak bisa dipakai kalau akunnya zero spread, ada forex ECN. Teman-teman mau pakai yang ECN yang ada B-nya, itu kasus pertama yang bisa terjadi. Kasus kedua, kebalik antara posisi limit sama stop loss. Itu kasus kedua yang sering terjadi. Jadi kenapa nggak bisa place order? Satu, karena B-nya salah sufiks. Dua, karena limit sama stop loss-nya kebalik. Ketiga, karena kebalik, harusnya sell jadi buy. Ini juga sering terjadi. Keempat, teman-teman, kalau control O, low less trading-nya belum di checklist. Teman-teman bisa di sini ada low less trading, itu harus di checklist. Sama kalau teman-teman klik kanan, expert advisor, properties, di low less trading-nya ini juga harus di checklist. Kadang-kadang ini belum di checklist jadi nggak entry. Berikutnya, masalah berikutnya yang juga sering terjadi adalah balance-nya kekecilan. Jadi balance-nya kekecilan. Kalau balance-nya kekecilan, kita mau masukin 0,5 gitu ya, tapi lebar areanya terlalu lebar. Jadi 0,01-nya, risk-nya lebih dari 0,5%. Nah, itu biasanya nggak entry. Jadi balance-nya kekecilan. Jadi ketika balance-nya kekecilan adalah ketika dia entry dengan lot minimal 0,01 masih terlalu besar dari risk-nya. Misalnya, balance saya $100. Kalau balance saya $100, saya pakai asisten, masukin risk 1%, ya nggak bisa. 1% dari $100 itu kan $1. Sedangkan 0,01, lebar areanya 50 pip. Berarti kalau 0,01 kali 50, itu $5, jadinya 5%. Padahal saya pengen risking 1%, makanya asistennya nggak mau entry.
Saya secara pribadi nggak pernah ngalamin kasus nggak mau entry, kecuali teman-teman ada kesalahannya. Jadi mostly ada yang miss gitu ya. Mas Chandra Tri. Nanti ingat script EMA MT4 ya Om. Oke, script EMA nanti akan kita upload ke Facebook group, gampang. Atau auto tradingnya belum aktif ya. Mungkin risk persennya Mas. Mas buat contoh untuk TF21 ya Mas. Oke, nanti kita akan ke 21. Sama aja contohnya. Saya lebih suka di 55 supaya pace-nya lebih lambat ya. Kita ke AUD USD, saya akan perlambat kalau saya nemu setup yang menarik. AUD USD teman-teman, AUD USD kita nggak punya climate yang confirm gitu ya, jadi kita lewatin aja dulu. Climate-nya kecil dan kecil dan tipis gitu ya. Tadi kita udah punya satu contoh, jadi kita nggak usah paksain yang ini. Oke, berikutnya kita akan ke USD CAD. Oke, USD CAD teman-teman bisa lihat climate-nya biru gitu ya, climate-nya hijau tapi juga masih tipis, masih belum confirm. Kita sementara kita cuekin dulu walaupun yes kita punya area UFO yang ada EMA 9-nya. Teman-teman bisa lihat kita punya area UFO di sini ada EMA 9-nya, tapi sementara kita cuekin dulu. Tadi saya takut nggak ada setup jadi saya pasang aja. USD CHF. Di CHF ini saya punya sell di sini. Ya, ini yang kita bahas di alumni barusan. Kita bahas di alumni. Ini yang kemarin kita bahas juga kayaknya. Teman-teman ingat kita bahas ini kemarin di periode sebelumnya. Ini contohnya EMA-nya sudah expired ya teman-teman. Claimnya sudah expired. Claimnya sudah expired tapi masih confirm gitu ya. Saya akan hapus kata-katanya. Saya sudah hapus ini materi kemarin. Dan teman-teman bisa lihat harga sentuh masuk area dan continue down ya. Sekarang dia udah hit safety target gitu ya. Sudah hit safety target. Kalau kemarin teman-teman entry di sini gitu ya dari let's see. Dari sini sampai ke sini gitu ya areanya. Ini kemarin satunya di sini. Saya akan kasih warna black. Berapa itu stop loss-nya? 65 ditambah 772 ya. Jadi kemarin areanya segini teman-teman. Saya akan disable dulu UFO-nya biar nggak pusing. Nah ini setup kita kemarin. Kalau teman-teman ingat, kemarin kita masuk di sini kita punya EMA 9 UFO, kita punya climate yang confirm tapi sudah expired dan kita entry teman-teman. Dan sekarang dia running profit 1 banding 1 gitu ya, 1 banding 1 gitu. Saya actual entry di akun ini teman-teman. Saya ada beneran entry di situ. Saya akan kasih lihat satu transaksi itu kemarin di salah satu akun saya profit di situ. Ini safety target 1 banding 1 gitu ya. Jadi teman-teman tahu balance-nya akun ini berapa. Nah, ini profitnya 1068,31. Saya entry 2,78 lot. Saya akan kasih lihat. Jadi saya actual entry di situ. Saya entry di 95347. Saya entry sedikit lebih ke atas di MT4-nya. Saya entry di 95347 gitu ya. Selisih sedikit. Stop loss saya di 72. Stop loss saya di 72 benar ya. Saya entry di sini. Ini entry stop loss safety target gitu ya. TP1 saya di 9498 gitu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini angkanya. Nah, itu saya actual entry di situ. Ini mute. Ya, gitulah kurang lebih. Jadi ini actual entry saya. Jadi saya beneran entry. Saya punya akun lain, teman-teman. Akun lain saya entry lebih ke atas gitu ya. Saya punya akun lain yang entry-nya lebih ke atas. Kemarin saya entry-nya di sini di akun saya yang satunya gitu ya. Jadi saya bagi dua, saya entry di sini 0,5%, SL-nya di sini, entry di sini 0,5%, SL-nya di atasnya. Jadi saya punya akun yang entry di atas itu dan sudah profit. Jadi profitnya lebih. Yang akun yang itu udah 1 banding 2 gitu ya. Nah, saya udah profit 1 banding 2 dan menuju 1 banding 3. Jadi kalau teman-teman lihat hari ini saya ada 4 transaksi TP semua di akun yang ini. Which is yang penting teman-teman tahu prosesnya sih. TP atau SL sih nggak masalah. Pada akhirnya kita akan TP dan SL. Oke. Oke. Kayaknya MMT4 sudah ada di Facebook, bisa jadi. Ini kejadian sama kayak saya Mas, mau masuk nggak bisa, ternyata uangnya nggak cukup. Ada lagi kemungkinannya harga running terlalu dekat dengan harga pending order. Saya sering, oke, kalau harga runningnya kurang dari 3 pips dari PO, biasanya nggak ke-fill gitu ya. Thank you Mas Sucipto Kurniawan. Oke.
Ada yang nanya gold gitu ya. Kita selesaikan dulu USD, kita ke NZD USD. Ada pertanyaan USD CHF teman-teman. Harusnya USD CHF clear ya. Jadi idealnya teman-teman setup kita ya semudah USD CHF ini. Gampang kelihatan jelas. Kalau nggak gampang dan nggak jelas ya jangan di entry. Kalau teman-teman cuma fokus yang gampang-gampang aja, ya jarang entry ya nggak apa-apa. Tapi kan teman-teman punya probability yang cukup gitu ya. Oke, ini USD CHF. Sekarang kita ke NZD USD. NZD USD ini jauh banget, sudah tidak relevan ya. NZD USD kita punya climate-nya biru tebal, tapi kita nggak punya area UFO. Kita nggak punya apa-apa di situ. Step 1 climate ya, saya akan pelan-pelan teman-teman. Step 1 climate gitu ya. Climate ya, climate-nya adalah biru tebal. Sama dengan confirm up market current 1 gitu ya. Current-nya 1 dari STD-nya up 4,58 dalam kurung 5 gitu ya. Current lebih kecil dari STD sama dengan valid gitu ya. Valid climate. Oke, step 1 oke, step 1 oke. Step kedua teman-teman bisa lihat kalau saya up market berarti revalue FO-nya deket banget, tapi nggak apa-apa, kita lihat aja revalue FO-nya di sini. Revalue FO saya adalah 64688 gitu ya. Saya akan naikin aja di sini. Biar kelihatan revalue FO. Step 2, final target FT gitu ya, revalue FO. Revalue FO 0,64688. Nanti teman-teman tinggal masukkan ke Excel aja ini angkanya. Dan problemnya kita nggak punya area UFO yang ada EMA9-nya. Jadi dekat-dekat EMA9 kita punya EMA9 tapi kita nggak punya UFO, jadi kita skip. Oke, sekarang kita ke XAU USD. Tadi ada yang minta gold. Oke, gold. Barusan SL katanya. Oke, gold tadi kalau Mas entry berarti kemungkinan di climate yang ini gitu ya, climate-nya 4 gitu ya. Climate-nya oke. Saya akan mundurin chart-nya supaya kebayang waktu kita entry. Saya akan mundurin ke sini. Kita tunggu magic, oke. Areanya lebar banget teman-teman. Areanya lebar banget. Nah, kalau untuk gold saya biasanya pakai buffernya adalah 20% dari lebar area. Saya biar gampang aja. 20% dari lebar area. Kalau areanya 100 pip berarti buffernya 20 pip. Kalau areanya 50 pip buffernya 10 pip gitu ya. Jadi saya pakai 20% dari lebar area kalau untuk gold gitu ya. Teman-teman boleh pakai rule apapun, pakai 10% dari daily ATR juga boleh. Teman-teman tinggal masukkan script daily ATR atau teman-teman tinggal masukkan sini indikator saya klik ATR gitu ya. Saya klik di sini, teman-teman bisa lihat ini 27 ya, ATR-nya 27,014. Nah, teman-teman bisa ambil 10 pips-nya, berarti 27 pips ya. Teman-teman ambil 27 pips, buffernya juga boleh. Nah, ini gold, kalau teman-teman lihat drop base rally, which is bukan makanan saya gitu ya, drop base rally bukan makanan saya nggak akan entry di situ. Tapi setupnya benar ya, teman-teman punya climate yang confirm, punya area drop base rally gitu ya. Kalau teman-teman entry di situ 1708,3, saya akan kalkulator. 1708,3 dikurang 2,1 gitu ya. 1706,2 berarti SL-nya di sini. Oke, SL-nya di situ, teman-teman. Ini kalau saya pakai pakai berapa tadi lupa. Saya pakai 20 pips, tapi kalau saya pakai 10% dari daily ATR di sini 27 pip, berarti saya salah. Berarti harusnya 1708,34. 1681,24. Sorry. Saya masukkan aja 17017083. Sorry, 17083 dikurang 27. 17056. Oke.
Nah, stop loss-nya boleh di sini, teman-teman. Kalau pakai 10% dari daily ATR, teman-teman boleh pakai ini. Atau pakai 10% dari lebar area. 20% dari lebar area, tinggal dipilih aja. Kalau mau 20% dari lebar area, berarti lihat lebar areanya berapa, 20% itu buffernya. Oke, areanya segini, which is fine ya, nggak ada yang salah dengan setupnya, Mas, kecuali ini DBR, which is bukan makanan saya. Anggap SL-nya di situ, kita play. Harga masuk area dan SL ya, nggak ada yang salah SL-nya, jadi SL. Problemnya adalah SL-nya jatuh di dalam UFO lain gitu ya. Harusnya kita combine sampai di bawah dan jadinya terlalu lebar, jadi harusnya nggak entry. Jadi harusnya nggak entry. Tapi kalau entry ya nggak apa-apa. Kalau entry nggak apa-apa. Yang penting dicatat, teman-teman dicatat jurnalnya. Tapi kalau teman-teman lihat areanya ini cukup lebar gitu ya. Kalau saya kurangin 20% atau 10% dari daily ATR, maka SL saya akan jatuh di sini. Maka saya harus combine lagi sama area di bawahnya, maka akan jatuh di sini. Which is masih area UFO dan selanjutnya jadi SL-nya di sini. Jadi areanya jadi terlalu lebar gitu ya. Kalau terlalu lebar berarti harusnya nggak entry gitu ya. Ini gold. Oke, saya akan ke Euro GBP sambil saya akan ngecek pertanyaan. USD GBP itu DBD ya Mas? Yes, itu DBD. Mas Coach bisa contohin dengan contoh TF lain misalnya 240. Oke, sekarang kita akan masuk ke TF lain. Teman-teman pengen banget TF lain, jadi kita kabulkan. Kita kabulkan saja. Oke, sekarang saya akan masuk di sini 240. Di sini di sebelah kanan saya akan pakai 21 menit, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau saya pakai climate-nya 240, berarti EMA 9 di sini adalah EMA di 240 gitu ya. Jadi, teman-teman tunggu magic ini adalah EMA H4 gitu ya. Ini adalah EMA di 240 gitu ya. Oke. GBP USD H4 saya akan aktifkan auto EMA 9 di sini supaya teman-teman lihat, dan saya akan aktifkan magic saya di situ. Magic. Oke. Oke, saya akan cari satu area yang climate-nya confirm. Oke, saya akan ke Euro USD. Saya akan cari yang climate-nya benar-benar valid. Ini nggak valid, GBP USD. Climate-nya expired, USD JPY. Cepat nggak apa-apa ya teman-teman. Saya akan cari yang climate expired, climate-nya tidak jelas gitu ya. AUD USD. AUD USD climate-nya 7 dari 7 expired gitu ya. Terus kita lihat USD CAD. Climate-nya juga expired. Euro GBP. Euro JPY. Euro AUD. Saya lagi nyari climate yang oke. Ini nggak oke semua. Euro Chat. Euro Chat nggak ada areanya, ya udah telat ya. Euro CHF, saya akan cari yang terlihat mudah dulu. Kalau nggak ada baru kita ini. Oke, Euro CHF teman-teman bisa lihat. Euro CHF ini telat ya, harga udah masuk ke area. Udah telat, sudah masuk ke area, tapi nggak apa-apa. Kita ganti dulu Euro NZD. Nah, Euro NZD ini hati-hati teman-teman, spreadnya lebar. GBP JPY. GBP AUD. Oke, GBP CAD. Ini climate-nya belum ada yang confirm. GBP CAD confirm climate. Oke, kita lihat GBP CAD climate-nya confirm. Step-nya sama teman-teman, nggak ada yang beda. GBP AUD climate-nya confirm. Kita punya confirm up market gitu ya. Ini climate-nya biru gitu ya, biru dan matte tebal. Berarti saya ketik di sini climate biru dan tebal dan confirm market gitu ya. Takaran lebih kecil dari STD, jadi valid gitu ya. Caranya 2, teman-teman lihat caranya 2, biasanya kalau up market dia bertahan 5 candle gitu ya, jadi 2 dari 5. Step 2, final target. Final target teman-teman tinggal cek rival UFO-nya adalah ini 1,7235. Saya masukkan aja di sini rival UFO 1,72350 ya. Step 2 udah selesai. Step 3 kita cari entry. Nah, tantangannya adalah di entry kita nggak punya. Kita punya EMA 9, kita nggak punya UFO yang di dalamnya ada EMA 9-nya. Karena nggak ada berarti step 3 entry wait for new UFO in the right location. Oke. BPCAD. Saya akan baca pertanyaan dulu sebelum masuk ke sana.
Mas, misal kita punya entry di edge time frame 55, kemudian 55 kita jadikan common time frame untuk entry di M8 karena setelah dicek climate-nya confirm, berarti kita bisa ambil kesempatan di 2 time frame dengan posisi berkebalikan buy dan sell atau sell dan buy. Boleh. Selama rule-nya valid silahkan di entry. Selama rule-nya valid silahkan di entry. Nggak ada masalah. File Excel pembulatan nggak ada gold ya, nggak ada Mas. Gold nggak ada di pembulatan, nggak ada gold. Code F55 jauh amat buffernya Mas. Mana tadi? Kalau F55 juga amat buffernya Mas, alasnya biasanya cuma 7 pips. Ya karena gold beda. Gold itu move-nya jauh banget. Gold itu move-nya XAUUSD. Gold itu sehari itu rata-rata pergerakannya 270 pips. Boleh nggak dipakai 5? Ya boleh-boleh aja sih. Nggak ada yang salah juga. Pakai 5 plus 2 juga boleh, sah-sah aja. Tapi kalau gold saya biasanya suka pakai 20% dari lebar area atau 10% dari daily ATR. Tapi kalau teman-teman mau pakai 5, which is totally fine. Nggak ada masalah. 5 plus 2, selama teman-teman disiplin sama rule-nya. Kedua, gold ini kan CFD ya. Gold ini adalah CFD. Kalau CFD berarti feed yang kita pakai adalah broker's feed. Jadi CFD itu pakai broker's feed. Ya. Jadi nggak ada exchange-nya. XAUUSD, kecuali teman-teman trading gold di future ya, GC gitu, maka by the way kita punya setup yang valid sekarang di gold gitu ya. Ngomong-ngomong gold, kita punya setup yang valid. Misalnya gold, teman-teman bisa lihat climate gitu ya. Climate kita bisa lihat merah tebal berarti confirm.market gitu ya. Confirm down gitu ya, salah nggak apa-apa lah. Terus current lebih rendah dari STD gitu ya, karena caranya 3 dalam kurung 3 lebih kecil dari STD-nya 5 ya. Oke, 2 kita lihat final target, kita lihat rival UFO. Rival UFO kita adalah ini 170491 gitu ya. Rival UFO-nya saya masukin di sini 1704,91 gitu ya. Berikutnya step 3 kita cek climate dan auto UFO. Di step 3 kita bisa punya satu UFO yang di dalamnya ada harga EMA 9-nya, which is good gitu ya. Ini EMA 9H4 ada di sini, UFO-nya ada di sini. Jadi ini valid entry, teman-teman. At least sampai kita rekam. Jadi teman-teman bisa entry di 1719,8 gitu ya. 1719,8, maka ini saya kasih hitamin entry-nya gitu ya. Ini adalah batasan UFO atasnya. Stop loss-nya teman-teman tergantung. Kalau mau 7 boleh nggak? Boleh aja. Berarti 1723 tambah 7 berarti 1727. 1723,7 nah, segitu, deket banget ya. Kita lihat spreadnya gold ini berapa sih di hot forex. Gold kita lihat dulu spreadnya. XAUUSD forex, sorry saya akan ke profile default, ini default kan ya, file profile ya, default saya akan masukkan gold. Klik kanan show all, gold XAUUSD saya akan masukkan di sini. Mana. Ya tunggu aja, gold atau saya lihat ke bawah XAUUSD XAUUSD ini XAUUSD kita munculkan spreadnya 3 pips ya, spreadnya 3,5 3,8 3,5 pips, jadi spreadnya sekitar 3 atau 4 pips ya, spreadnya 3 atau 4 pips. Jadi kalau sama teman-teman mau plus 5 berarti 5 plus spread 5 tambah 4 berarti paling nggak 9 lah ya. Jadi 5 plus spread mau di situ juga boleh. Oke, ini adalah stop loss-nya. Stop loss-nya 1:1-nya di sini ya. Ya, itu. Kalau teman-teman mau pakai 20% dari lebar area boleh, mau pakai 10% dari daily ATR juga boleh.
nggak ada yang salah kok. Bahkan teman-teman alumni ada yang buffernya selalu 10 pips, baik-baik aja ya. Selama semuanya ada plus minusnya. Banyak teman-teman alumni kayak Mas Wijaya, Mas Denny itu buffernya dia 10 pips. Tapi ini valid ya. Kita punya EMA 9 ada UFO-nya gitu ya. EMA 9 plus UFO. Oke, so far kita lihat Mas berarti UFO Mas berarti UFO di edge time frame diabaikan ya. Rival UFO di edge time frame diabaikan. Yes, diabaikan. Rival UFO di edge time frame diabaikan. Benar, kita abaikan. Kita bahkan nggak pernah bahas rival UFO di edge time frame. Kalau nggak pernah dibahas berarti diabaikan. Gitu. Jadi XAUUSD bukan spot forex ya, Mas. XAUUSD itu CFD, Mas. XAUUSD itu CFD. Saya nggak, makanya saya jarang trading XAUUSD. Nggak ada apa-apa sih, kebetulan jarang trading aja. Ternyata RBD kepencet ngelihatnya. Oke. UJ M21 jam 12 climate confirm DBD proximal jam 1 ke hit jam 2 SL. Oke, UJ 21. Saya akan ke USD Yen. USD JPY gitu ya. Nah, saya akan cari area DBD yang kena SL. DBD. Kok ada DBD, Mas? UJ21 DBD. DBD. Saya enggak. Oh, mungkin DBD ini mungkin yang dimaksud. Mungkin yang dimaksud DBD ini, Mas. Dirimu entry di sini. Dirimu entry di sini. Nggak ada yang salah, good setup, good SL. Kalau memang climate-nya confirm tadi waktu di sini ya. Climate-nya confirm, SL, nggak ada yang salah, Mas. SL aja. Salah satu contoh transaksi SL, nggak ada yang salah kok. Ini SL aja. Nothing wrong, nggak ada yang salah SL. Mas Sucipto Kurniawan gitu ya. Oke. Semua TF kita pakai EMA 9 daily ya? Enggak. Semua time frame kita pakai EMA 9 yang dipakai untuk ngecek climate. Jadi kalau kita entry di 21 maka EMA 9-nya adalah EMA 9 H4. Balik lagi ke step. Jadi EMA 9-nya adalah EMA common time frame. Kalau misalnya kita ke tabel lagi ya. Kita ke tabel. Nah ini. Jadi kalau teman-teman entry di 60 menit, common time frame-nya 60, edge time frame-nya 8, maka EMA 9-nya adalah EMA 9 di 60 menit. Kalau teman-teman entry di 21 menit dengan climate-nya 240, common time frame-nya 240, maka EMA 9-nya adalah EMA 9 240. Kalau entry-nya di 55, climate-nya daily, maka EMA 9-nya adalah EMA 9 daily. Kalau entry-nya di 144 dengan climate weekly, maka EMA 9-nya adalah EMA 9 weekly. Kalau entry di 377 menit dengan climate di monthly, maka EMA 9-nya adalah EMA 9 monthly. Jadi EMA 9-nya adalah EMA 9 di common time frame, gitu ya, di common time frame yang kita pakai. Oke, mantap Mas Cipto. Siap, makasih SL dengan tenang. Betul, sudah ngeliatin ternyata DBD. Yes. Mas, pertimbangan Mas Angga sehingga RBD bukan makanannya. Nanti kita akan bahas after ini ya, nanti kita akan bahas di grup alumni. Pertimbangannya nanti nggak tahu deh, kalau teman-teman nonton Survival to Mastery batch 1 sampai selesai harusnya udah nemu kenapa saya nggak suka RBD dan DBR gitu ya. Kalau di alumni sih lebih galak lagi saya dengan RBD dan DBR gitu ya. Saya nggak akan jawab sekarang teman-teman kumpulin data aja dulu. Toh harusnya sampai hari ini teman-teman belum trading real account kan. Harusnya teman-teman sampai hari ini adalah ngumpulin data, jadi teman-teman kumpulin aja DBR dan RBD. Nah itu teman juga tahu kok kenapa DBR dan RBD nggak saya ambil secara performa ya. Nanti di luar alasannya nanti saya akan share juga alasannya. Sabar, oke. Okay. Bukan area orisinil kata Mas Angga. Oke, okay. Mas Anggara Rizky maksudnya. Oke. Hari ini transaksi per apa aja, Mas? CHF mostly, banyak CHF-nya. Oke. Udah kayaknya nggak ada pertanyaan, saya akan balik ke daily, teman-teman. Disclaimer, teman-teman, saya nggak pernah trading di H4 M21. Bukan makanan saya sih. Jadi, ini tadi nggak ada yang salah dengan SL-nya. Bukan berarti nggak work ya, saya cuma nggak tahan aja, terlalu sering lihat chart. Gitu ya. Euro GBP, teman-teman, Euro GBP, kita lihat Euro GBP. Euro GBP step 1.
Kita akan lihat teman-teman Euro GBP step 1. Oke, ini saya akan pelan-pelan, mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin. Kalau kecepatan please comment gitu ya. Step 1 teman-teman, kita akan cek climate-nya gitu ya. Climate-nya kita bisa lihat di sini, ini climate-nya. Teman-teman bisa lihat climate-nya ini gitu ya. Jadi dia biru dan tebal, saya akan ketik di sini. Step 1 gitu ya, step 1 gitu ya. Climate, warna biru dan tebal. Sama dengan confirm up market. Oke, sampai di sini mudah-mudahan aman ya. Confirm up market. Berikutnya yang kita cek adalah current-nya. Teman-teman bisa lihat current-nya di sini. Ini current-nya 2 gitu ya. Maka saya ketik lagi. Current sama dengan 2 gitu ya. Saya akan bikin sepelan mungkin supaya teman-teman bisa ngikutin. Berikutnya teman-teman bisa lihat karena ini up market, maka yang kita lihat adalah STD up, panah ke atas STD itu 4,84. Saya akan ketik lagi di sini. STD up sama dengan 4,84 dibulatkan ke atas sama dengan 5 ya. Kita udah tahu 2 lebih kecil dari 5 atau current lebih kecil dari STD sama dengan valid ya. Kita masuk ke step 2. Step 2 teman-teman. Step 2 adalah final target gitu ya. Final target. Kita akan rival UFO di common time frame. Karena dia up market, maka rival UFO warna merah ya. Oke, saya akan bikin sedetail mungkin, mudah-mudahan teman-teman ngikutin. Nah, rival UFO-nya warna merah, kita lihat. Yang warna merah, rival UFO-nya adalah ini. Jadi yang kita ambil adalah proximalnya. Rival UFO merah adalah 0,90548, gitu ya. Saya akan kasih panah biar teman-teman tahu angkanya saya ambil dari mana. 0,90548. Ya, rival UFO merah, saya tulis di sini. Oke, harganya 0,90548, ya. Oke. 0,90548. Sampai sini teman-teman, step 1, step 2. Ada yang kurang jelas atau sudah clear? Supaya teman-teman kebayang, step 1 dan step 2 gimana ya caranya. Saya akan turunkan ke sini biar bisa dibaca. Oke, step 1 dan step 2. Oke. Teman-teman please comment clear atau tidak. Oke. GU sudah ke field, NFC juga punya setup GU. GU ke field ya, kita lihat. Ini GU tadi, GBP USD. Ya, udah ke field teman-teman, lagi floating profit kita. Ya, jangan senang dulu, floating profit belum tentu TP beneran. Oke, GBP USD tadi kita entry di sini ya. Ini harga udah masuk ke area. Bisa lihat harga sentuh ke area dan dia lagi bergerak gitu ya. Kita lihat. Oke. Kita tunggu, biarin aja, nggak ada nothing we can do. Kita udah punya SL, kita udah punya TP, kita udah punya risk pribadi, jadi nggak ada yang bisa kita lakukan. Kita cuma nunggu aja, nunggu dia bergerak ataupun berlawanan arah, biarin dia kena SL atau biarin kena TP, bukan urusan kita berikutnya ya. Oke, kalau teman-teman lihat H1, teman-teman punya multiple area, dia punya drop base drop. Jadi kalau teman-teman tradingnya di H1 tadi, saya akan ke GBP USD. Euro GBP kita tinggalkan dulu. GBP USD, kalau teman-teman GBP USD dan teman-teman tadi kan kalau di 55 cuma 1 ya areanya. Tapi kalau teman-teman ke 60, teman-teman bisa lihat teman-teman punya 2 area yang overlapping. Kalau teman-teman trading di 60, maka stop loss-nya harus di atas ini. Jadi stop loss-nya harus di atasnya ini. Stop loss-nya harus itu ada 38, 38 tambah 7 berarti 45 gitu ya. 38 tambah 7 45. Berarti stop loss-nya akan di sini. Kalau teman-teman trading di H1. Semuanya ada plus minus teman-teman. Kalau stop loss-nya di situ bisa jadi membantu, bisa jadi RR-nya jadi terlalu jauh ya. Nah, di sini ada UFO di common time frame, di edge time frame ada rival UFO, kita cuekin aja. Tapi kalau pakai 55 yang di atas nggak ada areanya. Jadi kalau pakai 55 SL kita di 1609, 1617 seperti ya. SL kita akan di ini kalau teman-teman trading di 55. Jadi ada perbedaan. Ingat, trade only what you see, not what you think. Jadi trade, teman-teman bisa lihat harga nyentuh area UFO dan dia mulai merespon, mulai bergerak turun dari area UFO. Kita lihat apa yang terjadi nanti. Saya akan balik ke Euro GBP, ya, Euro GBP.
Step 1, step 2 selesai. Sekarang kita masuk ke step 3, teman-teman. Step 3 kita akan cari area UFO yang di dalamnya ada EMA 9 gitu ya. Teman-teman bisa lihat kita punya area UFO di sini gitu ya. Ini adalah area UFO. EMA 9-nya tidak di dalam, tapi ini dekat-dekat proximal. Kita akan expect kalau harga turun gitu ya, EMA-nya turun ke area, maka EMA-nya ikutan turun dan berada di dalam area gitu ya. Nih, maka kita akan pasang aja supaya latihan, supaya teman-teman kebayang latihan kalau buy gimana. Saya akan masukkan angkanya ke spreadsheet saya balik ke Excel, yang normal pair, yang bukan yen. Saya masukkan nomor 6 gitu ya, saya masuk ketik sini Euro GBP, setupnya buy, saya ketik buy di sini, saya akan masukkan proximalnya. Proximal saya adalah 0,89422, 0,89422. Berikutnya distalnya, teman-teman bisa lihat distal saya adalah 0,89333. Saya akan masukkan 0,89333. Nah, teman-teman akan muncul. Stop loss saya adalah 0,8928. Saya akan taruh 0,8928 di sini. 0,8928. 8928 ternyata jatuh di dalam UFO lain. Teman-teman bisa lihat 8928 jatuh di dalam UFO lain, berarti saya harus gabungkan ini jadi 2 UFO besar. Nah, kalau saya gabungkan, maka areanya jadi selebar ini. Maka stop loss saya berarti 8916, 16 kurang 5 berarti 8911. Stop loss saya jadi di sini ya, stop loss-nya jadi di bawah. Nah, 8911 tidak di dalam UFO lain berarti ini valid ya. Jadi teman-teman bisa lihat entry-nya di situ. Oke, kalau teman-teman mau entry ini silahkan. Ini lumayan lebar, tapi kita akan entry aja supaya contoh, supaya teman-teman paham gitu ya. Saya akan entry ke Euro GBP, saya akan ke file, profile, ke Euro gitu ya. Ini Euro versus all. Euro GBP ada di sini. Saya akan cek, saya akan ganti distalnya. Tadi karena jatuh di dalam area UFO lain, saya akan ganti distalnya 8916 gitu ya. Saya akan masukkan di sini Euro GBP by distalnya 0,8916 karena ternyata 28 di dalam UFO lain gitu ya. Nah, 28 tadi di sini. Nah, kalau teman-teman mau cuekin, boleh aja dites aja. Kalau dicuekin RR-nya lebih oke, tapi kalau tembus ya dia berarti bisa SL gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat kayak gini. Berikutnya saya akan entry saya tinggal ngikutin di spreadsheet aja di Excel. Entry saya makan 8945, stop loss 8911. Jadi saya entry di 8945, stop loss 8911. Saya akan masuk di sini, saya akan buy posisinya. Kalau sell di sini saya limit karena buy limit. Saya akan masukkan 0,8945 gitu ya. Saya masukkan angka ini, stop loss saya masukkan ini 0,8911. Saya masukkan 0,8911. Risk-nya 0,5%, risk by persen saya masukkan 0,5 di sini. Take profit ratio-nya 1 banding 1 atau sesi target, saya tinggal klik place order. Nah, teman-teman bisa lihat ini entry saya, ini stop loss saya, ini 1 banding 1 saya. Berikutnya teman-teman pengen tahu final targetnya di mana? Final targetnya tadi kita udah bahas, final target kita di sini. Ya, teman-teman tinggal masukkan revalue UFO-nya 0,90548. Tinggal masukkan di sini 0,90548, otomatis final targetnya 0,9054 gitu ya, langsung muncul di situ. Nah, kalau teman-teman mau pakai 1/3 only boleh. Teman-teman tinggal masukkan 3 di sini, terus klik place order. Maka otomatis 1/3. Kalau mau ngikutin final target yang di sana, nah, saya tinggal ganti 0,90, saya ganti jadi 54 gitu ya. Final targetnya saya modify. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah entry, stop loss, safety target, entry, stop loss, final target. Nah, mudah-mudahan teman-teman kebayang. Jadi ini resikonya. Risk saya adalah 17,10 dolar. Final target saya ini 1/3 lebih dikit. Saya deketin mouse saya ke sini, biasanya akan muncul angkanya. Nah, profitnya 54,82 ya. Teman-teman bisa lihat, saya Ctrl T, ini tadi kita punya setup, nah, sekarang lagi floating minus GU-nya, biarin aja. Nggak ada yang akan kita lakukan, kita nggak akan otak-atik apapun, kita biarkan 3 setup ini seperti ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, ini udah 1 jam, kita akan masuk ke question and answer gitu ya. Teman-teman bisa lanjutkan untuk pair yang lain, teman-teman tinggal ikutin step by step-nya di sini tadi ya. Step 1 climate, step 2 final target, step 3 cari area UFO yang ada apanya, EMA 9-nya gitu ya. Terus teman-teman masukkan ke spreadsheet gitu ya. Ke spreadsheet proximal, distal dan rival UFO-nya, maka akan ketemu kita harus entry di mana, stop loss-nya di mana, final targetnya di mana. Mudah-mudahan ini akan membantu teman-teman. Jadi ini area kita di 55 gitu ya. Area kita di 55.
Stop loss kita ada di bawah sini karena stop loss ini jatuh di dalam UFO line. Jadi kita gabungkan menjadi 2 UFO gendut gitu ya. 2 UFO jadi 1 UFO yang gendut. Entry, stop loss, safety target kita, teman-teman tinggal tarik aja garisnya. Entry-nya plus 2 ya karena ini buy. Jadi kalau pakai spreadsheet otomatis nambahin 2. Jadi teman-teman tinggal cek aja di situ. Nggak usah kita pasang. Jadi ini entry stop loss. Safety target kita, kalau teman-teman lihat safety target kita di mana tadi? Di ini, Ctrl T, Euro GBP safety target kita di 1,8979 ya. Oke, 8979, teman-teman bisa cek safety target kita di sini. Koordinat 8979. Jadi 8979. Kita entry-nya di 8945. Jadi entry-nya kita sedikit ke atas. Karena ini adalah order buy, kita harus bayar spread-nya gitu ya. Jadi kita akan entry di sini. Di entry stop loss safety target saya akan hilangkan dulu auto UFO-nya biar teman-teman bisa kebayang area kita segini. Jadi ini entry stop loss safety target itu ya. Entry stop loss safety target, saya akan kasih warna hijau safety targetnya. Biar gampang. Terus maksimal TP kita adalah 9054, maka final target kita di sini koordinat 9054. Oke, jadi ini. Entry, stop loss, safety target, entry, stop loss, final target. Cara ngitung lot size-nya segala macam udah pakai asisten, teman-teman tinggal masukkan limit price-nya, angka stop loss-nya, ratio-nya 1:1 untuk safety target, risk persennya. Kalau final targetnya pakai ratio boleh atau pakai price boleh. Yang buy price nanti saya benerin ya. Kalau mau buy price bisa langsung kok nanti. Oke, kita lagi voting minus untuk GU, cuekin aja gitu ya, GU cuekin aja. Nah, kalau teman-teman tadi misalnya teman-teman adalah aliran yang di H1, GBP USD. Lihat GBP USD kalau teman-teman adalah pakai H1 maka entry-nya akan sedikit beda gitu ya. Akan bahas kalau H1 maka entry-nya di sini sama, entry-nya di sini di garis hitam gitu ya. Saya akan tambah satu lagi. Oke, di garis hitam, sedangkan stop loss kita adalah ini, ya ini areanya jadi lebih lebar, areanya segini kita akan gabungkan. Karena teman-teman bisa lihat kita jatuh di dalam UFO lain ya kalau saya aktifkan auto UFO-nya. Nah, kita lihat stop loss kita jatuh di dalam UFO lain, berarti kita gabungkan. Kita gabungkan. Nah, kalau kita gabungkan, ya nggak apa-apa, berarti areanya jadi lebih lebar. Jadi 1:1-nya jadi lebih jauh. Ya kita lihat mana yang work teman-teman. Ingat pesan saya simple, trade only what you see, not what you think. Ya nanti kalau teman-teman udah masuk di alumni kita akan bahas gimana caranya menggunakan multiple time frame. Tapi sementara ini kita belum bahas itu ya. Siapa yang masang alert? Delete. Oke, sekarang kita belum bahas itu. Kita sekarang bahas basic dulu. Yang penting teman-teman paham dulu. Teman-teman paham dulu kenapa saya melakukan itu. Jadi teman-teman paham. Berikutnya teman-teman ngumpulin data, saya nggak akan banyak terlalu pakai time frame, nanti ada time frame range, nanti kita akan perkenalkan time frame range dan segala macamnya. Tapi itu nanti ya setelah teman-teman lulus gitu ya, setelah teman-teman selesai dengan 30 hari ini. Jadi nggak buru-buru, kita akan sepelan mungkin pace-nya supaya semua teman-teman baik yang baru trading atau yang sudah lama trading bisa ngikutin gitu ya. Alright. Untuk buffer 20% ditambah spread lagi nggak Mas kalau posisi sell? Boleh ditambah spread Mas. Boleh ditambah spread. Enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Pada akhirnya yang penting konsisten. Sebaiknya ditambah spread sih. Oke, lanjut Mas. Oke, Mas Euro GBP EMA9 kan sudah meninggalkan area buy. Seberapa jauh EMA9 meninggalkan area terhitung masih valid? Jadi sebenarnya saya balik lagi ke Euro GBP. Nah, EMA9-nya ini kan meninggalkan. Tapi teman-teman lihat, setiap harganya turun, EMA-nya ikutan turun. Karena EMA9 ini kan moving, namanya moving. Setiap kali harganya turun, maka harga rata-ratanya turun. Maka harusnya kalau teman-teman lihat begitu harga masuk, maka dia akan ada di dalam, gitu ya. Jadi ini valid Mas, tidak meninggalkan kok. Kecuali dia udah jauh banget kayak 20 pip ya. Teman-teman kalau udah di atas 10 pip, teman-teman sebaiknya monitor. Jadi monitor tuh dalam artian teman-teman pasang aja alarm di sini atau teman-teman nanti kalau udah lulus bisa minta EA sama Mas Julius Chandra Wijaya, dia bisa otomatis monitor. Kalau dia pas harga masuk EMA-nya ada di luar, dia otomatis cancel gitu ya. Dia otomatis cancel. Tapi secara pengalaman teman-teman kalau kayak gini harusnya dia berada di dalam gitu ya. Karena dia dekat-dekat sama proximal gitu ya. Oke. Untuk backtest kita ambil setup sebelum hit SL dan TP ya coach, dianggap trading sungguhan. Ya, dianggap trading sungguhan.
Yang Euro GBP udah. Mas, kok UFO di TV saya overlapping ya, walaupun tanpa asal Euro GBP. Tergantung time frame-nya. Oh iya, sekarang overlapping. Oh, sekarang 60. Mungkin beda time frame. Atau overlapping. Enggak sih, di saya nggak overlapping kok. Di saya nggak overlapping. Atau mungkin beda ini ya, beda kalibrasi. Saya pakai kalibrasi 0,5, time frame-nya 55 menit. Sekali lagi, ya trade only what you see, not what you think, gitu ya. Fokus di situ. Mas Dery. Oke. Mas, buatkan tutorial TV yang berbayar dong. Saya masih nggak ngerti nih. Soalnya saat dua layar, SL Mas bisa klik satu layar dan balik lagi dua layar. Maksudnya gimana? Nanti saya bikinin tutorial. Saya kalau mau dua layar, satu layar yang diklik ini Mas, di pojok kanan bawah sini. Di pojok kanan bawah sini itu ada namanya toggle maximize chart gitu. Kalau saya klik dia gede, kalau saya unklik dia kecil. Oh, nggak kelihatan ya, karena ketutupan sama foto saya sebentar. Saya matiin fotonya. Nah, ada di sini dia. Di kanan bawah sini ya, di kanan bawah sini. Jadi kalau saya klik ini dia jadi 2, 1, 2, 1 gitu ya. Sorry Mas, itu ketutupan foto saya. Dia sebenarnya di sini ya. Di sudut kanan bawah di situ ada kotak yang teman-teman kalau diklik jadi 2, jadi 1 ini. Oke. Itu ketutupan foto saya. sorry. Tapi foto saya kan penting kan. Jadi ya nggak apa-apa lah. Mas Daniel Wang. Mas, kalau Mas bilang jauh di luar area UFO, kalau jauh nggak diambil, Mas. Kalau jauh nggak diambil. Oke. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau dia sudah break, apakah bikin higher low? Beda, tergantung batasannya, Mas. Jadi tren itu, ini pertanyaan dari Mas Sucipto. Mas tanya dong, saya sore tadi nonton video YouTube Mas Angga tentang tren. Untuk kasus EG, kalau sentuh area entry kan sudah break rule uptrend, higher high, higher low. Apa masih valid untuk entry ketika udah membentuk higher high atau higher low? Nah, teman-teman, saya selalu bilang tren itu cuma batasan diri, teman-teman. Tren itu cuma batasan diri. Kalau batasan diri, teman-teman trennya adalah higher high, higher low. Misalnya, tren saya adalah begini. Kalau dia sudah break, artinya sudah dia gagal bikin low, maka ini sudah break uptrendnya. Uptrend sudah break dan kita sekarang punya downtrend. Jadi sekali lagi kalau trennya pakai higher low. Jadi ini uptrend gitu ya. Dia sudah di break dan sekarang kita punya down market gitu ya. Kalau batasan trennya adalah higher low. Tapi kalau teman-teman batasan trennya adalah EMA 200 gitu ya. Selama dia belum break EMA 200 ya berarti masih uptrend. Ketika harga di atas 2 EMA 200 maka dia uptrend, ketika di bawah EMA 200 maka dia downtrend. Kalau teman-teman batasan dirinya adalah EMA 9 di daily, maka kalau harga di atas EMA 9 daily maka uptrend, di bawah EMA 9 daily maka downtrend. Jadi tren itu cuma batasan diri, dan batasan dirinya suka-suka. Mau pakai EMA 100 boleh, mau pakai 50 boleh, mau pakai EMA 20 boleh, bebas. Pada akhirnya, selama teman-teman fokus sama batasan dirinya, teman-teman akan survive anyway. Contoh, saya akan tambah satu chart lagi. Saya akan bikin 4 chart deh. Saya akan bikin satu chart lagi di sini. Mana yang kosong ya? Yang ini kayaknya. Oke, misalnya nih, saya akan delete semua indikatornya. Misalnya teman-teman, saya punya batasan tren. Batasan tren saya adalah EMA 50. Boleh nggak ya? Boleh-boleh aja. Nggak ada yang salah. Tren itu cuma batasan diri. Nggak ada tren yang 100%, nggak ada absolut benar di trading, Mas. Semuanya adalah batasan diri. Auto climate itu batasan diri. Kalau teman-teman pakai batasan trennya adalah EMA 50, saya akan masukin EMA 50 gitu ya. Boleh nggak saya punya batasan tren 50? Sah-sah aja. Jadi kalau saya punya batasan EMA 50, terus saya bilang, kalau harga di atas EMA 50, saya sell only, saya buy only, di bawah EMA 50, saya sell only. Selamat nggak? Selamat aja tuh. Tuh, teman-teman lihat. Harga ngerespon EMA 50, ngerespon. Ada hari di mana SL. Tapi ya kalau teman-teman fokus sama di situ, di atas EMA 50 buy only gitu ya, teman-teman selamat tuh. Di bawah EMA 50 sell only. Selamat nggak? Selamat aja.
Mau diganti EMA-nya jadi 55 juga selamat. 55 gitu. Sama aja. Di bawah EMA 55 sell only, di atas EMA 55 buy only. Mau teman-teman ganti EMA-nya jadi 200 gitu ya. Selamat nggak? Lihat, sama aja, selamat-selamat aja. Mau teman-teman ganti jadi 100, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Jadi tren itu cuma batasan diri, teman-teman. Tren itu cuma batasan diri. Selama teman-teman fokus sama UFO, nggak penting downtrend atau uptrend. Yang penting teman-teman fokus sama rule yang teman-teman pilih, dan teman-teman fokus hanya entry apa yang teman-teman suka. Berdasarkan UFO gitu ya, yang teman-teman nyaman. Kalau saya fokus buy di rally base rally yang saraf dengan UFO, selama dia di atas EMA 100, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Kalau teman-teman ambil entry di sini, profit nggak? Nih, rally base rally plus EMA 100, profit nggak? Ya profit. Tuh, profit kan? Teman-teman boleh ganti time frame apapun, chart apapun. Yang penting teman-teman fokusnya sama UFO, ya akan baik-baik aja. Ada hari di mana SL ya, SL aja. Misalnya ini rally base rally dan SL. Kalau teman-teman mundurin, misalnya saya ke AUD NZD misalnya. Ada repair yang agak aneh gitu ya. Saya akan hapus semua. Misalnya saya mau fokus sama drop base drop yang ada EMA 100-nya. Boleh nggak? Boleh. Teman-teman lihat ini ada rally base drop gitu ya. Ada rally base drop dan ada EMA 100-nya. Rally base drop EMA 100. Profit nggak? Profit tuh. Jadi teman-teman misalnya lihat apa? Bebas teman-teman. Ini ada drop base drop, ada EMA 100. Teman-teman lihat harga sentuh EMA 100, EMA 100. Jadi tren itu cuma batasan diri, Mas. Jadi nggak ada benar atau salah. Misalnya teman-teman lihat ini ada rally base rally, ada EMA 100-nya, touch profit. Tetap ada hari profit, ada hari loss. Jadi EMA tren itu cuma batasan diri. Nah, tinggal teman-teman pilih. Makanya nggak ada benar atau salah dalam trading. Yang penting teman-teman punya rules yang baku. Nah, kenapa kita pakai EMA 9 di daily? Karena EMA 9 default, kemarin sudah saya bahas. Karena EMA itu umum, dan 9 itu default, kita pakai default. Dan pada akhirnya, EMA semakin sedikit rule-nya, misalnya kita cuma pakai satu EMA. Pakai EMA-nya 4 boleh nggak? Boleh. Saya dulu EMA-nya misalnya EMA 20, 50. Kalau EMA 20 golden cross sama 50 berarti uptrend buy only. EMA 20 sama 50 downtrend sell only. Saya mau cari area UFO yang di dalamnya ada yang di antara EMA 20 50. Boleh nggak? Boleh aja. Nggak ada masalah. Selama satu core strateginya pakai UFO, dua, teman-teman punya batasan diri yang jelas, kapan jadi buyer, kapan jadi seller. Yang ketiga, teman-teman punya aturan jelas UFO mana yang diambil, sah. Mau diganti indirect force. Ini kan kita udah bahas kemarin di awal, trend, technical, fundamental, indikator, semuanya adalah indirect force. Teman-teman boleh pakai indirect force apapun. Teman-teman mau pakai Bollinger Band nih, Bollinger Band dan UFO boleh nggak? Boleh aja. Teman-teman cuma mau UFO yang ada di ekstrim gitu ya, ditambahin Bollinger Band, sah-sah aja kok. Sah-sah aja. Dan harusnya work aja. Cuman, in case of simplicity, supaya semua orang punya rule yang sama, supaya semua orang lihat chart yang sama, supaya teman-teman punya sistem yang mechanical, saya akan pakai EMA 9. Karena kalau nggak pakai EMA 9, nanti akan tricky untuk mechanicalnya. Karena semua orang akan gambar higher high dan higher low-nya masing-masing. Kan tidak ada benar atau salah. Boleh nggak saya gambar kayak gini? Dan jadi down market? Jawabannya boleh. Boleh nggak saya gambarnya gini? Terus gini, dan buat saya ini up market? Jawabannya boleh juga. Nah, beda-beda. Ada orang yang gambarnya gini. Boleh nggak gambarnya gini? Boleh juga. Karena nggak ada benar atau salah, kita butuh satu rule yang bikin kita mechanical. Nah, dulu saya kan nggak punya license untuk ngomongin dari prediktif untuk ngomongin ini semua. Jadi saya pakai yang umum dipakai orang, ya higher high, higher low. Saya nggak pakai EMA 200 segala macam dulu supaya teman-teman diterima oleh masyarakat umum. Gitu. Makanya itu kan YouTube lama banget dulu. Tapi itu valid kalau teman-teman fokus sama rally base rally dan EMA dan UFO drop pakai teman-teman fokus sama petir dan UFO, profit aja kok, walaupun counter trend. Misalnya nih, saya kasih contoh.
Teman-teman fokus sama gini. Sama higher lower low aja ya. Sekali lagi ini pengetahuan aja teman-teman, jangan bikin bingung. Karena pada akhirnya trading tuh gitu-gitu aja. Kenapa dia gitu sih? Teman-teman saya lihat, saya akan pakai ini aja biar. Oke. Teman-teman bisa lihat ini, kita bisa lihat ini dia bikin PLN gitu ya. Ini kalau kita abaikan EMA 9. Terus kita lihat di sini ada drop base drop, harga retest profit gitu ya. Terus kita lihat lagi, naik lagi ke atas, turun ke bawah lagi. Kita lihat di sini. Dia bikin new low lagi. Lihat ada drop base drop, harga sentuh profit dan seterusnya. Jadi semuanya cuma batasan diri. Selama teman-teman fokus sama UFO, fokus sama drop base drop, rally base rally, batasan dirinya bebas. Jadi kalau kita pakai EMA 11 sebagai batasan diri, profit nggak? Profit tuh faktanya tadi kita udah lihat USD CHF, batasan dirinya EMA 9 profit. Walaupun dia udah melewatin higher high dan lower low gitu ya. Jadi semuanya itu cuma batasan diri, tren segala macam cuma batasan diri untuk memudahkan kita jadi mechanical. Untuk memudahkan kita jadi mechanical. Pada akhirnya teman-teman mau pakai batasan diri apapun, ada hari di mana SL, ada hari di mana TP, dan ya memang begitu. Selama teman-teman punya rule yang baku dan rule-nya sudah teruji secara statistik, punya win rate yang lebih tinggi di 1/1 gitu ya. Artinya di 1/1 teman-teman di atas 50% win rate-nya, punya MM yang baik, punya RR yang baik, on the long run teman-teman akan survive. Itu aja. Kita tuh nggak perlu yang akurat 80%, 90%. Kita perlu di 1/1, kita win rate-nya di atas 50%. Artinya 51% udah profit. Di 1/2 kita butuh minimal 34%. 35% udah profit. Di 1/3 kita butuh minimal 25%. Artinya 26% win rate di 1/1. Kita udah profit. Dan dia cuma gitu aja. Ada hari SL, ada hari TP, dan diikhlaskan. Udah. Nggak ada yang aneh-aneh trading. Yang penting rule-nya mechanical. Yang penting rule-nya mechanical, artinya action-nya akan konsisten, maka kurang lebih result-nya juga akan konsisten. Jadi, itu aja. Sudah normal. Oke, siap Pak Denny. Makasih. Reconnect Mas Ben. Kalau cuman kepalanya yang kuning, Mas Daniel. Oh, Mas Valid, udah saya backtest berawal dari rasa penasaran sama yang dimaksud mangkok sama Mas Benny alumni. Okay. Dasarnya kenapa EMA 9 sudah masuk ke area UFO memiliki probabilitas lebih baik dibanding jika posisi EMA itu belum masuk dari UFO? Karena berarti harus nonton balik lagi, harus nonton indirect sama direct force. Kita udah bahas detail sebenarnya. Dasarnya adalah EMA itu adalah indirect force. EMA itu adalah support resisten secara dinamis, kata orang, dynamic support resisten, atau orang bilang harga respect moving average. Teman-teman baca aja semua buku teknikal. Harga biasanya cenderung koreksi di moving average. Teman-teman lihat, ada hari di mana, lihat, ini EMA doang nih, tanpa, ini ada UFO-nya sih, ini ada. Tapi teman-teman lihat, harga respon EMA, teman-teman lihat di masa lalu, cek aja. Saya ke AUD USD misalnya yang belum berantakan, yang belum banyak coretannya. Saya akan tiadakan auto UFO-nya. Teman-teman lihat ada hari di mana EMA-nya dihargain loh. Oke, kita lihat. Ini harga dekat-dekat EMA mantul tuh. Dekat-dekat EMA mantul. Walaupun ternyata di kirinya ada rally base rally. Lihat harga respon EMA di sini. Pakai apa ya biar gampang? Kotakin aja lah ya biar gampang. Harga respon EMA di sini gitu ya. Walaupun teman-teman kalau lihat di sini ada rally base rally-nya. Secara natural harga memang menghormati moving average kalau ada ordernya. Teman-teman bisa lihat dekat-dekat moving average. Lihat nih. Kita nggak usah belajar UFO. Nah, tapi ada hari di mana EMA 9-nya ditembus. Gitu ya. Makanya kita butuh dua probability. Itu teman-teman lihat tuh. Saya bisa lakukan ini sepanjang hari. Kalau kata Kapten Amerika, I can do this all day long. Gitu. Kata si Steve Rogers gitu ya. Nah, teman-teman lihat. Harga itu memang menghormati moving average. Gitu ya. Nih. Jadi EMA 9 satu membantu kita mechanical gitu ya. Membantu kita mechanical supaya tahu UFO mana yang diambil gitu ya. Goalsnya satu membantu kita mechanical. Kedua, EMA itu adalah indikator yang paling umum dipakai semua orang gitu ya. Banyak sistem komputer di muka bumi ini pakai moving average, terutama exponential moving average, dan banyak trader-trader robot-robot yang pakai exponential moving average. 9 adalah periode default, makanya kita pakai 9. Jadi kita punya dua probability.
Satu, kita punya UFO. UFO adalah unfilled order yang sudah ada di market. Jadi kita sudah punya evidence bahwasanya di sini ada unfilled order. Berikutnya ada EMA 9. EMA 9 adalah potensial atau potensi ekstra unfilled order yang akan diinjek ke market oleh sistem komputer dari institusi. Karena seringkali, saya udah bilang berkali-kali, institusi kalau beli, seringkali beli di harga rata-rata atau harga moving average. Nah, karena sistem komputer biasanya pakai EMA, maka kita pakai EMA. Karena 9 adalah default, kita pakai 9. Jadi kalau saya punya UFO, saya punya unfilled order yang ada di market. Begitu ada EMA 9 di dalamnya, saya punya tambahan ekstra, potensi tambahan ekstra unfilled order untuk diinjek ke market, makanya probability-nya lebih tinggi, gitu Mas ya. Mudah-mudahan menjawab. Mas, kapan kita pakai Hava 1 dan kapan kita pakai 55? Ada rule bakunya kah, Mas? Nanti kita akan bahas, Mas Angga. Kalau dirimu nonton, nggak tahu sih, saya bahasnya di alumni. Nanti di alumni kita akan bahas. Kita selesaikan dulu. Kita pengen aturan bakunya selesai dulu, supaya nanti kalau mau improvisasi gampang. Kalau aturan bakunya masih bingung, nanti repot. Oke. Mas, untuk bentuk RBR di Euro GBP tadi, apakah termasuk yang terlihat mudah, clean dan jelas? Karena terlihat beberapa RBR kecil di bawahnya. Oke. Kok RBR lagi saya ketik? Euro GBP. Euro GBP. Oke. Mudah kok ini, bisa lihat RBR. Kedua kan hari ini kita akan basic ya, kita akan ngikutin. Selama ada UFO-nya, auto UFO-nya gambar ya kita akan ambil. Kita membiasakan sama rule dulu ya, membiasakan teman-teman disiplin sama rule. Nanti berikutnya gampang, kita akan bahas lebih jauh nanti di alumni. Oke. Nih kalau Mas Ben, kalau areanya DBD, di atasnya ada DBD digabung. Kalau waktu lihat sama aja rule-nya. Kalau SL-nya ditambahin 7 atau dikurangin 5 jatuh di UFO lain ya digabung. Oke, Mas Nandar S. Ini gimana Mas? Dia ngirim screenshot, kita lihat. Ini edge time frame atau common time frame? Ini edge time frame CADCHF 55. Ini oke Mas, valid. Ini entry-nya di sini kan? Entry-nya di sini ya. Ini entry stop loss. Ini oke, ini benar CADCHF 55. Kita akan buka aja biar gampang. CADCHF 55. Come on. Ya, CADCHF 55. Oke, kita tunggu nih. Sel 2 yang atas yang Mas ambil gitu ya. CADCHF 55. Oke. Jadi ini areanya 38 ditambah 7453. Harusnya nggak kena sih. Hampir kena di situ. 453. Kalau saya bulatkan jadi 46 soalnya. Jadi di sini ini boleh kalau Mas mau entry di sini sah. Jadi time frame 60 apa 55? Ya sama aja 60 sama 55 sama bentuknya. Oke. Ray UFO-nya adalah ini valid Mas, valid entry di monitor aja. Di monitor aja ya. CADCHF. Alright. Teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman dapat pencerahan hari ini. Kalau masih ada yang bingung, catat pertanyaannya, tanyain minggu depan ya. Minggu depan besok ya, besok malam. Besok malam teman-teman silahkan catat pertanyaannya, di-share ke saya pertanyaannya. Saya Dodi Anggara pamit dan sampai ketemu di live berikutnya. See you and bye-bye.